dilakukan oleh siswa TK. Jadi kadang lupa dengan keadaan sekolah. Nah, kurang lebih eta meureunnya tilu hiji meureun rebana, kadua pencaksilat, dan kedua tarian anak-anak. Estimasinya 19-20 satu minggu. 18 18 ya. Di mana saudara Isyad digantikan oleh saudara Rafael masih di sana. Perbedaan pendapat antar pemuda itu terjadi karena berbeda keinginan antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya. Misalkan pemuda yang satu ini ingin bermain sepak bola, hobi sepak bola, dan yang satu lagi misalkan hobi musik gitu. Jadi perbedaan itu terjadi hal yang lumrah sebenarnya. Karena sesemua orang punya pemikiran masing-masing dan ide kreatif masing-masing. Perbedaan pendapat itu seharusnya bukan jadi perdebatan, tapi untuk menyatukan kita ke hal yang lebih positif lagi. Ya, oke, Pak, di kamar itu ya, lalu bisa tapi omongin tema kini tanggung itu selain permasalahan ke diri Kalaupun ada beda pendapat, seharusnya kita menyikapinya dengan secara bijak dan legowo. Perbedaan pendapat timbul karena ada perbedaan inovatif juga ya. Itu yang jadi salah satu penyebab perbedaan pendapat timbul. Perbedaan inovatif, inovasi, dan seterusnya. Jadi wajar-wajar saja mereka berbeda pendapat karena dalam organisasi itu berbeda pendapat memang diperbolehkan. Mungkin dari semua itu pasti semuanya bagus, tapi kita dari segi musyawarah gitu atau kumpul-kumpul kita mencari yang terbaik. Kita diciptakan ya berbeda-beda kan. Wajarlah setiap organisasi atau perkumpulan selalu ada perbedaan, tapi tergantung kita bagaimana untuk menyikapinya. Ya mungkin seperti warna ya, tiap orang mempunyai warnanya masing-masing. Yang perlu sikapi itu ya kita bisa menerima perbedaan itu dengan baik. Setiap aspek kehidupan, mau tidak mau yang namanya perbedaan pendapat itu pasti muncul. Timbulnya perbedaan pendapat di situ ya karena adanya gesekan pikiran. Setelah berdebat, yang saya tidak sukai, orang tersebut membawa ke kehidupan sosial. Jadi jatuhnya antar pribadi gitu, ketidaksukaan antar pribadi. Dina hiji pagawean urang kudu saling ngartikeun posisi jeung penempatan urang. Setuju. Tuh, beres. Tuh, hana naon deui? Pasti loba. Awe mana mun salse gawenya miluan, mun teh nyante. Oke. Jadi kita saling menjauhi satu sama lain. Jangan sampai ada di tongkrongan, obrolan berbeda pendapat itu. Jadi tidak akan menghasilkan apa-apa. Lain teresep karena pemikirannya jadi karena orangnya gitu, jadi kabarus gitu. Padahal kita harus bisa istilahnya membedakan mungkin itu. Timbulnya perselisihan atau masalah-masalah baru yang mungkin harus diselesaikan dengan cara yang lain. Dalam berbeda pendapat itu yang tidak terima mungkin ya, yang tidak terima bahwa pendapatnya itu bagus tapi tidak diterima orang gitu kan. Itu yang tidak sukanya paling. Jadi hayang urang. Kapan puluhan men? Ulah tong pemuda air itu tong cicing wae. Jadi hayang naik lah. Masih iyalah, masih nanti masih hararese. Jadi henteu arek diajak kompaknya hese gitu. Yang pertama, poin pertama yang saya tidak sukai berarti
Satu, kadang nada bicara yang sumbang, nada bicara yang tinggi itu juga dapat mempengaruhi, ya, satu hal yang negatif. Terus kata-kata di luar, ibaratnya apa ya, kayak kata-kata yang jorok, itu kata-kata yang apa, yang tidak lazim untuk diucapkan lah begitu. Kadang kalau misalnya perbedaan pendapat itu bukan cuman beda pendapat aja, tapi pikiran juga ikut beda, jadi makanya suka bersih tegang gitu. Suka, kadang kan ada yang gak sedikit juga yang perbedaan pendapat itu yang main fisik juga kan ada, gara-gara perbedaan pendapat. Lebih bisa solid lagi apa tidak, mungkin itu tergantung balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Dari segi komunikasi sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Ya tong hararese we, pokoknya mah udah bisa diajak lah istilahnya kegiatan mah, kecuali aya kesibukan masing-masing bisa diobrolkan, ulah sampai ayeuna jadi bendu gitu. Sikap saya terhadap orang yang berbeda pendapat adalah saya sangat menyukai perbedaan pendapat dalam organisasi maupun forum ataupun dalam hal-hal kumpulan pemuda misalkan atau sebuah instansi. Saya sangat menyukai itu karena pribadi saya selalu mengedepankan kebebasan berpikir dalam berorganisasi ataupun di dalam forum. Tenang, karena perbedaan pendapat itu tujuannya sama-sama ke arah yang lebih baik. Adapun perselisihan yang terjadi itu ya harus diselesaikan juga secara kekeluargaan. Kalaupun ada yang memiliki pendapat sendiri, meskipun pendapat itu berbeda dari yang kita kemukakan, ya silahkan saja, tidak jadi masalah. Asalkan pendapatnya itu tidak jauh atau tidak melenceng dari, intinya sejalur dengan visi dan misi yang ada lah. Oh ya, mungkin kita menyikapinya baik. Kalau sikap saya sih enjoy aja sebenarnya ya. Kalau buat yang berbeda pendapat dengan saya gitu ya, secara pribadi enjoy aja. Cuman dibalik itu bagaimana kita menyikapinya sehingga kita bisa menyatukan pemikiran. Intinya perbedaan pendapat nggak harus kita mengejas orang itu tidak baik ke kita. Ya biasa-biasa saja lah, ngapain gitu kan kalau harus istilahnya gara-gara berbeda pendapat kita jadi musuhan. Nah disinilah kita perlu menghargai perbedaan pendapat itu. Menyikapinya dengan kepala dingin, tenang, tanpa emosi lah. Enjoy, aman. Baik. Jadi cara mengatasinya, saya selalu mengedepankan berdiskusi sampai menemukan titik temu dengan orang yang berbeda pendapat. Meskipun atau dalam diskusi tersebut tidak ditemukan titik temu, maka dikembalikanlah ke organisasi tersebut, dibawalah ke musyawarah mufakat. Menyelesaikan masalah.
mungkin dengan bermusyawarah Kita ajak duduk bersama, ngopi bareng, karena pada hakikatnya perbedaan pendapat itu ibaratkan seperti ini baju. Mungkin orang lain tidak akan menyebut ini baju, tapi pakaian yang intinya satu pakaian ini bisa jadi pakaian, bisa jadi baju, tetap pokok utamanya bisa dipakai. Hal berbeda pendapat itu menjadi satu pendapat untuk bisa berjalan dengan lancar apa yang kita tuju nanti. Penyelesaiannya kudu istilahnya ya gitu mengeriung lah istilahnya terbaik lah pas lagu Dewa. Pasti ada jalan permasalahan pasti bisa terselesaikan dengan musyawarah mufakat. Anjay. Kita kan ada musyawarah. Nah, dalam musyawarah biasanya ada suara terbanyak. Maka kita mau tidak mau harus mengikuti suara terbanyak, kan begitu kan? Jadi walaupun kita berpendapat kita tidak diterima pendapat kita, ya kita wajar aja lah. Namanya juga perbedaan selalu ada. Yang saya sukai dalam berbeda pendapat adalah cara kita berkomunikasi atau berdialog dengan seseorang ataupun golongan yang memang berbeda pendapat dengan kita. Sekeras apapun kita berbeda pendapat, tetapi tetap kita masih dalam koridor berdialog yang sopan dan santun. Hal yang disukai, kadang kita bisa menemukan hal yang baik atau hal yang baru dari berbeda pendapat itu. Ya, kalau yang sukanya itu adalah timbulnya kreasi-kreasi baru dalam sebuah organisasi ataupun kegiatan. Muncul hal ide-ide yang mungkin tidak terduga gitu, bahkan mungkin lebih zaman now pan ayeuna mah ninggal lebih istilahnya modern lah istilahnya gitu, lebih bagus pada intinya itu lebih bagus lah. Enaknya tuh kalau misalnya perbedaan pendapat tuh pasti ada dimusyawarahkan. Jadi dengan adanya musyawarah itu kita bisa ngopi bareng, ngobrol bareng. Itu saya yang suka. Yang saya sukai dari perbedaan pendapat itu, yang pertama kita satu pemikiran, ya kan, satu pemikiran. Terus yang keduanya mungkin kita bisa bertukar bahasa, bertukar ilmu, bertukar ya wawasan masing-masing gitu kan. Jadi saling aja. Terus apa yang dipendam juga bisa keluar. Betul. Diharapkan untuk menjaga solidaritas dan silaturahmi satu sama lain biar tidak ada perdebatan di antara kita. Tong nyieun pibatit. Ini kayak bisa dipotong ya. Saya suka kadang dari setiap kompak atau tidak kompak, kadang ada semangat yang membara walaupun itu kadang-kadang dadakan lah gitu. Yang lebih saya sukai dalam lingkungan ini adalah kekompakan dan kerjasama dalam pembentukan sebuah acara. Saling support satu sama lain, walaupun berbeda pendapat tapi satu tujuan lah. Tim Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya sukai dari kepemudaan atau di lingkungan desa, satu, pemuda itu berbaur dengan masyarakat. Yang kedua, pemuda jadi barometer masyarakat. Yang ketiga, kerjasama tim
Yang saya suka itu kerja sama tim. Walaupun susah, walaupun senang, gitu, tetap kerja sama tim. Pastinya dari segi kekompakan sih dan antusiasme warga Cisaat itu tidak bisa dianggap remeh lah. Itu yang saya sukai dari lingkungan dan warga Cisaat. Yang saya sukai dari lingkungan Cisaat yaitu masyarakat, tokoh dan tokoh-tokohnya selalu mensupport pemuda-pemuda Cisaat dalam hal apapun, dalam kegiatan apapun yang dilaksanakannya, sehingga apapun acara yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Pemuda Cisaat selalu berjalan lancar dan sukses. Saya angkat 2 jempol untuk kepemudaan dalam segi apapun bisa berbaur, entah itu dengan orang tua, dengan pemudanya lagi, apa kayak gimana, menunjukkan satu apa istilahnya gotong royongnya. Yang penting mah konflik Tetap jaga persatuannya, terus tetap jaga keamanannya, sikapi perbedaan dengan tidak berpecah belah. Ini orang kata ngomong. Dasar. Gini atau tangannya? Tetap menjadi pemuda yang pintar, terus menjadi pemuda yang pekerja keras dan pemikir yang keras. Selalu bersatu dalam hal apapun, karena sejatinya pemuda adalah fondasinya kampung. Menjadi forum komunikasi pemuda yang bagus dan terbaik. Kita jadikan kampung itu barometer untuk kampung-kampung yang lain. Ya lebih produktif, lebih kompak, lebih menghasilkan duit dari si Leon mungkin. Jaga karakter, jaga identitas, karena cerminan dari kampung yang kuat itu adalah kepemudaan. Jadi diri sendiri aja, jangan gampang terdoktrin oleh hal-hal yang tidak baik, apalagi pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Penerus-penerus Cisaat bisa menjadi kebanggaan untuk warganya sendiri dalam segala hal, baik itu bidang olahraga, seni maupun karya dan lain sebagainya, supaya menjadi terdepan dan menjadi kebanggaan. Jadilah seperti nada harmoni, walaupun terdengar kecil tapi dia tetap ada. Jadi itu adalah pemikiran kita, walaupun sekecil pemikiran kita ya harus tetap dikeluarkan agar menjadi sebuah nada yang lebih baik. Mantap, Gus, mantap lah tuh. Saling melengkapi satu sama lain. Kampung Cisaat always be my heart. Jajan nih. The Great. Tidak luput dari diomongin dan daya lebok tinggi. Tong karepo wae. Never give up. Sukses selalu pemuda Cisaat. Berita teraktual, tajam dan Mandi. saling melengkapi satu sama lain. Rumah. Naon Karya Bapak Ading Sudirja. Majon 2 kali.
pohon. Perbedaan pendapat atau perbedaan adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Tapi jangan sampai memperdebatkan hal yang sebenarnya sepele dan tidak perlu diperdebatkan. Berbicaralah dengan terbuka dan jujur kepada pihak yang memiliki pendapat berbeda. Dengarkan dengan sesama, berusaha memahami sudut pandang mereka. Bukan hanya sudut pandang kita sendiri, karena kita bersama orang lain. Komunikasi yang baik, hiasi dengan tata bahasa dan kosakata yang santun. Itu adalah seni berbicara dalam berorganisasi, karena kita hidup bermasyarakat. Pentingnya mengalah bukan berarti Anda kehilangan, tetapi adalah tindakan bijaksana untuk menciptakan harmoni. Setiap perbedaan pendapat adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Ambil waktu untuk merenung tentang apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana menghindari konflik serupa di masa depan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi bagian dari pemuda dan bagian dari masyarakat ini. Saya hanya bisa berbicara sedikit. Itu hanya untuk diri saya dan mereka. Terima kasih. Wah, Uca.